Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jari pembunuh angin. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng Qing'er, badai Du Qi yang berwarna hijau tua langsung meletus dengan dia di tengah. Petir perak samar melintas di dalam badai sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Du Qi yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Du Qi di dalam tubuhnya. Du Qi di dalam tubuhnya sangat luas dan agung. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai Du Qi, dan stadion kayu keras yang terbuat dari sliver tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robekan dari badai liar. Retakan tebal lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya menempel di arena. Tubuhnya tetap diam terlepas dari bagaimana badai itu menghisap. Tatapannya tertuju pada badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram di dalam badai. Wind Lightning Du Qi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin tebal Du Qi. Bakat pelatihan Feng Qing'er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan kedua Du Qis yang sangat berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua kedekatan yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna dan kekuatan yang meletus darinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Du Qi biasa. Tidak heran Feng Qing'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Du Qi Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Du Qi menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Flame Mantra saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah kelas di. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan atas Feng Qing'er. Bagaimanapun, dengan dukungan Wind Lightning Pavilion dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi level yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada Do Zong biasa. Dalam hal teknik Du, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak berhadapan langsung, kemungkinan besar sulit untuk menentukan pemenang akhir. Ci. Sementara Xiao Yan sedang menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, sebuah kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar. Kilatan kilat yang terang melekat padanya saat itu menembus badai. Itu meroket melalui langit saat dengan kejam melesat ke arah lokasi Xiao Yan, kain warna-warni, yang membawa cahaya kilat, bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni ini yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. Hampeh. Mendengus dingin dipancarkan dari badai saat kain warna-warni itu dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya.
tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Ci! Kain warna-warni itu bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Itu ditembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain warna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan duuki yang kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Du Huang kemungkinan akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Bang! Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, duuki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame menjadi ketiadaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia meraih kain berwarna-warni itu. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilinginya, duuki yang kuat itu dengan cepat dipanggang menjadi ketiadaan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni itu. Duuki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar. Dentang! Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul darinya. Sisi lain dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan sangat kuat. Bahkan badai duuki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak saat dia terus-menerus menggerakkan duukinya. Di sisi lain, badai duuki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat. Dentang! Meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa, itu tidak tahan untuk ditarik kedua arah oleh dua elit Du Zong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix penuh warna. Kain warna-warni baru saja robek ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara swos-swos berulang-ulang saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Sebuah kehikmatan melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Penguasa berat di tangannya dengan cepat menggambar banyak orbit saat sosok penguasa dengan cepat muncul. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Dentang, 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 dentang. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa yang padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga tenggelam ke dalam kayu perak. Berderit-berderit, tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar.
Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin sengsara. Dentang! Kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao yang dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao yang dipaksa jatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Pekik! Fluktuasi Du Qi yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung phoenix yang berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai Du Qi yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar Du Qi setinggi 10 kaki yang melesat ke tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Korban petir angin! Disintegrasi badai Du Qi mengungkapkan keberadaan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari itu. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk di phoenix yang berwarna-warni saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Jari pembunuh angin! Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang agung, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan dengan suara, "Sos! Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu!" Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Du paling mematikan di dalam Wind Lightning Pavilion. Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion saat suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan. Angin berputar hijau tua membelai di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika Du Qi Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahayanya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.